Selanjutnya, untuk teman-teman saya dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, saya Cindy Valia Ramadana. Perkenalkan, saya Amin Muhammad. Perkenalkan, saya Muhammad Tia. Perkenalkan, saya Tia Fianti. Baiklah, selanjutnya akan masuk kepada pemaparan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa makhluk hidup mempunyai kapasitas ataupun kemampuan dalam adaptasinya yang masing-masing berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Oleh karena itu, di sini ada dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan suatu wilayah yang mempunyai ketinggian kurang lebih 500 meter di atas permukaan laut, dengan mempunyai kategori di mana dataran tinggi mempunyai suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan dataran rendah dan mempunyai suhu harian yang lebih bervariasi sangat ekstrim. Nah, kemudian untuk termoregulasi sendiri merupakan suatu kemampuan makhluk hidup dalam mempertahankan suhu tubuh untuk supaya stabil setiap saat. Selanjutnya, untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Cemi Valia, silakan. Baik, untuk selanjutnya itu ada mekanisme termoregulasi yang dimana pada hewan dataran tinggi untuk mempertahankan suhu tubuh optimal di lingkungan mekanisme utamanya yaitu yang pertama itu ada adaptasi fisiologi, yaitu lapisan lemak subkutan, lemak tebal di bawah kulit membantu mengisolasi panas tubuh dan mencegah kehilangan panas yang berlebihan. Yang selanjutnya itu ada bulu tebal dan padat, memberikan insulasi ekstra, menciptakan penanganan udara hangat di dekat tubuh. Volume darah dan hemoglobin tinggi, yaitu memastikan distribusi oksigen tetap efektif di lingkungan dengan tekanan oksigen rendah, mendukung metabolisme untuk menghasilkan panas. Peningkatan metabolisme, produksi panas meningkat melalui metabolisme basal yang lebih tinggi untuk menjaga suhu tubuh. Yang kedua itu adaptasi morfologi. Tubuh kompak, yaitu tubuh lebih besar dengan anggota tubuh pendek atau prinsip bermak dan alen untuk meminimalkan kehilangan panas melalui permukaan tubuh. Yang ketiga itu ada adaptasi berperilaku, yaitu berkelompok. Hewan berkelompok untuk meminimalkan kehilangan panas dengan saling berbagi panas tubuh. Yang selanjutnya itu ada aktivitas di waktu tertentu, yaitu hewan lebih aktif di siang hari ketika suhu lebih hangat dan berlindung saat malam hari. Selanjutnya itu ada mencari tempat tertutup, berlindung di gua atau celah batu untuk mengurangi paparan angin dingin. Yang keempat itu ada hibernasi atau torpor. Hewan seperti mamut gunung memasuki periode hibernasi selama musim dingin untuk menghemat energi dan mengurangi kehilangan panas. Dan selanjutnya itu ada penyesuaian metabolisme dan makanan, yaitu konsumsi makanan berkalori tinggi untuk menghasilkan lebih banyak energi dan panas tubuh. Yang terakhir itu ada evaporasi minimal, yaitu mengurangi penguapan melalui keringat atau pernapasan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Anggun. Padamu dipersilakan. Baiklah, di sini terdapat faktor yang mempengaruhi termoregulasi hewan di dataran tinggi. Terlihat ada beberapa: suhu lingkungan, tekanan udara, dan kepadatan udara. Suhu lingkungan itu sendiri di dataran tinggi cenderung sejuk dan dingin dengan rata-rata suhu berkisar 20-30 derajat Celcius. Pada tekanan udara, di dataran tinggi lebih rendah dibandingkan di kawasan rendah seperti pantai dan perkotaan. Yang ketiga ada kepadatan udara. Udara di dataran tinggi lebih tipis dan memiliki kepadatan yang semakin rendah. Semakin tidak padat udara, maka suhunya akan semakin dingin. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggun. Kemudian pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rukia Priyanti. Oke, selanjutnya ada perilaku termoregulasi hewan mengatasi cuaca ekstrim. Nah, salah satunya itu adalah mengatasi suhu dingin. Mengatasi suhu dingin itu dengan cara melindungi diri, ada bulu di bagian tubuhnya yang tebal. Lalu yang kedua ada mengatasi suhu panas. Yang ketiga ada migrasi. Yang keempat ada estivasi. Yang kelima itu perilaku termoregulasi menunjukkan adaptasi luar biasa hewan terhadap lingkungannya agar bisa bertahan hidup dalam cuaca ekstrim menurut Richard
Saudari Lia. Nah, ini adalah contoh kasus dari PPT yang kami ambil, yaitu termoregulasi pada beruang kutub. Beruang kutub ini memiliki adaptasi termoregulasi yang sangat efektif untuk bertahan di lingkungan yang ekstrim, seperti di kutub utara. Beberapa mekanisme termoregulasi pada beruang kutub, yaitu yang pertama, adaptasi fisiologis. Beruang kutub memiliki lapisan lemak setebal 10 cm dan berfungsi mempertahankan panas tubuh mereka, meskipun suhu lingkungan mereka itu sangat rendah. Yang kedua itu ada adaptasi anatomi, di mana kulit hitam berfungsi untuk menyerap radiasi matahari secara maksimal. Adapun bulu ganda menjebak udara hangat di dekat kulit untuk mengurangi kehilangan panas. Dan tubuh yang besar, rasio volume terhadap pos permukaan tubuh yang besar mengurangi kehilangan panas. Dan yang terakhir itu ada adaptasi perilaku. Beruang kutub menggali lubang di salju untuk berlindung dari angin kencang dan mempertahankan suhu panas tubuh mereka. Mengurangi aktivitas fisik untuk menghemat energi dan mengurangi produksi panas yang berlebihan. Nah, beruang kutub ini juga bisa berenang untuk berburu di air dingin dan memanfaatkan lapisan lemak tebal sebagai isolator. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, berikut merupakan jurnal yang kami ambil dari studi kasus, di mana The Acute Physiological Response of Polar Bird, the Helicopter Chapter. Nah, pada jurnal ini membahas mengenai adaptasi pada beruang kutub di dataran tinggi yang dia mampu beradaptasi dengan fisiologi maupun dengan morfologi dan juga adaptasi perilaku yang sudah mereka tunjukkan pada jurnal tersebut. Baik, kesimpulan yang dapat dihasilkan pada pemaparan kali ini